Ketika ayah nanam padi tahun 2005 ya, sampai hari ini tahun 2021 atau sudah 16 tahun kan ya. Ternyata kan banyak perubahan. Apa ya perubahan apa? Perubahan mengikuti situasi kondisi di lapangan. Contoh, dulu ketika ayah bikin dengan konsep karena ayah pengen kembali back to nature, artinya kembali lagi ke alam, biar sehat endingnya, bikinlah ayah rotan satu waktu itu kan. Tapi kan banyak kendala di lapangan. Apa? Katanya bahannya ada yang susah lah, anulah. Dan satu hal lagi, sulit untuk merubah kebiasaan pola sebelumnya. Akhirnya habis tak mikir lagi, biar lebih simpel lagi. Ya. Akhirnya ketemulah versi 2, versi 3, rotan 2, rotan 3, dan selanjutnya. Tapi banyak juga kendala. Bisa dipakai di Jawa Barat, tapi ternyata belum tentu bisa dipakai di Kalimantan. Belum tentu bisa dipakai di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Lampung. Oke? Paham ya? Mikir lagi, akhirnya ketemulah super rotan atau SR. Ternyata di super rotan pun masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Ternyata super rotan belum bisa menguraikan pestisida kimia. Sementara kita nggak mungkin merubah kebiasaan masyarakat yang sudah biasa memakai pestisida kimia. Begitu saja. Kenapa? Jangankan pakai pestisida nabati ya, pas pakai kimia aja nggak mati hamanya. Kita kan nggak bisa serta merta merubah mereka kan begitu. Hanya kan mikir lagi gimana caranya walaupun mereka pakai pestisida kimia tapi endingnya tetap sehat, nggak ada residu kimia. Muter sampai akhirnya ketemulah IRR yang bisa menetralkan residu pestisida kimia ataupun herbisida kimia. Itulah ya. Di semua itu luar biasa. Kita harus mikir sesuatu, tapi semua orang tanpa terkecuali apapun basic ilmuannya harus bisa ngikutin kan itu. Dan ini nggak mudah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan seiring waktu akhirnya ketemu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Saat ini ayah lagi mencari solusi gimana bisa menanam padi di Pulau Bangka. Oke. Tahun 2008 dicetak sawah di sana. Sampai hari ini belum pernah panen. Pernah coba nanam 5 kali, katanya gagal, mati. Tanam 2-3 minggu, mati. Kemarin, 2 atau 3 bulan yang lalu, ayah ke Bangka, kemudian kita coba tanam juga. Alhamdulillah, sama. Begitu ayah tanam, 3 minggu kemudian, mulai keracunan. Akhirnya sama, hampir mati juga. Di situ berpikir, ternyata apa? Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Akhirnya ketemulah suatu keilmuan baru. Ya, artinya apa? Tolong ini sebelum kita lanjut ya ke materi. Artinya apa? Suatu dasar keilmuan belum tentu bisa ditelan mentah-mentah untuk suatu daerah. Oke, bisa dipahami? Ya. Kenapa? Setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Ya. Entah kandungan makro mikronya atau mineralnya atau logamnya dan bla 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 bla. Tiap daerah belum tentu sama. Ya. Nah, di sini akhirnya punya lagi suatu pemikiran gimana caranya yang kita masukkan bisa menetralkan kandungan, misal logam, kandungan. Di situ akhirnya kita selalu apa? Merevisi. Jadi jangan nggak usah kaget kalau misalkan kemarin belajar dengan saya begini, oh sekarang berubah lagi, kok berubah lagi? Kenapa? Ayah pun ngikutin keadaannya ada di lapangan, apalagi konsepnya untuk NKRI, setiap daerah ternyata luar biasa. Paham ya? Sampai situ bisa dipahami ya. Makanya jangan bingung, jenengan tinggal ikutin mana yang paling mudah menurut versi jenengan. Bis gitu aja. Bisa dipahami ya? Jadi nggak usah, ya boleh nggak, ya boleh nggak. Aku aja udah pusing mikirin itu sebetulnya.
Dan jujur itu nggak mudah. Oke, ini laporan dari sawah Batu-Batu Pang. Kita perhatikan. Coba perhatikan. Kalau jenengan masih ingat yang 4 hari yang lalu, nah inilah petakannya yang sama ya. Dan sudah kelihatan jauh berbeda. Coba lihat. Oke. Alhamdulillah tumbuh dengan normal sekarang ya. Setelah kita bikin di atas ya. Tanahnya di atas kan. Oke. Nah, ini yang menyusul 3 hari kemudian. Nah, ternyata ini pun sudah mulai ya. Mulai hijau. Mulai hijau. Oke, alhamdulillah. Yang kemarin, video yang kemarin tuh. Nah, ini yang nyusul, ini baru 2 hari yang lalu. Nah, oke, coba lihat. Udah mulai ada pertumbuhan lagi. Jadi ini sama aja dengan tandur ulang ya. Kemarin dia sempat mati dulu karena keracunan, dia mulai tumbuh lagi. Lihat. Yang baru-barunya keluar. Ternyata kalau sistemnya begini, alhamdulillah. Di kesimpulan untuk daerah Bangka Selatan khususnya ini ya, secara umum ternyata tidak boleh kerendam air karena airnya pH-nya itu sampai 3. Jadi kita sistem tanam di atas ya. Dan alhamdulillah pertumbuhannya sudah ada perubahan. Ini baru ini 5 hari, ini 3 hari, ini 2 hari yang lalu ya. Yang ini pun alhamdulillah sudah mulai keluar tunas-tunas baru ya. Ini yang sebelumnya kan mati nih. Coba lihat nih, kayak contoh kayak gini. Yang mati, tapi habis itu sekarang keluar yang baru ya. Sama. Yang racunannya mati, tumbuh anakan baru ya. Ya mudah-mudahan ini pun sama nanti seperti yang di belakang ini. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai normal dan kelihatan hijau. Tingginya pun udah nambah hampir 10 cm dari 4 hari yang lalu ya. Alhamdulillah. Sudah mulai tanda-tanda pertumbuhan normal ya. Pelan-pelan tapi pasti. Alhamdulillah. Untuk apa? Konsep pola budidaya di Bangka Selatan semakin terkuat. Dan ini mudah-mudahan semakin bagus ya. Coba lihat. Ini hampir 10 cm ya. Lebih bahkan ada yang lebih. 10 cm dari 4 hari, mulai 4 atau 5 hari yang lalu. Oke, sementara ini dulu laporan dari Batu-Batu Pang, Bangka Selatan. Ayah Manjil, salam Revo. Coba lihat. Alhamdulillah. Ya. Ada yang kemarin ya yang hampir mati. Tuh, sumber airnya. Mantap. Kuning. Kuning kayak karat. Tapi setelah kita masukkan ke lahan, alhamdulillah berubah menjadi bening. Ini efek reaksi dari ya mikroba yang kita masukin ya. Seperti KRR dan lain-lain. Alhamdulillah, sekarang airnya berubah menjadi nah ini nih. Nah, coba lihat. Udah jadi bening. Padahal aslinya. Nih lihat, kita ngambil dari sini, kita nyedot. Karena di sini airnya nggak ada. Airnya kuning banget, karat. Oke, sementara itu ya. Alhamdulillah titik-titik yang sudah kita rubah pun udah mulai menghijau lagi. Perubahan. Hampir 2 bulan kita semedi di sini, alhamdulillah sudah mulai ada tampak-tampak solusi yang bisa kita pakai. Ya, alhamdulillah. Aduh. Coba lihat, perhatiin. Inilah sumber airnya. Aduh, kelihatan nggak? Coklat kuning berbuih, luar biasa. Tapi inilah tantangannya. Kenapa? Kan kita nggak mungkin nyari sumber air yang lain. Orang yang adanya cuma ini. Berarti gimana caranya kita menetralkan ini air yang jelek menjadi bagus? Oke, inilah tugas kita KP2M. Mudah-mudahan ada lagi suatu keilmuan yang bisa kita
peroleh dari selama pengujian dan penelitian di Bangka, khususnya di Bangka Selatan ini. Itu dulu laporan dari ya. Selamat siang, panas, haus, aduh, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Revo.